Om Swastiastu. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas sebuah aspek penting dari kekayaan budaya Bali yang mulai menghadapi ancaman berkelanjutan, yaitu tradisi gamelan Bali. Meskipun gamelan telah menjadi warisan budaya yang tak ternilai, namun sayangnya beberapa elemen dari tradisi ini mulai punah. Bali yang terkenal dengan tradisi kebudayaan, salah satunya gamelan Bali. Gamelan adalah sebuah ensemble musik tradisional Bali yang terdiri dari berbagai jenis instrumen. Musik gamelan tidak hanya sekedar suara, tetapi juga memiliki nilai spiritual dan kebudayaan yang mendalam. Gamelan Bali memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat Bali, baik dalam upacara keagamaan maupun dalam seni pertunjukan. Instrumen-instrumen gamelan memiliki desain yang unik dan memiliki karakter suara yang khas dan memukau. Gamelan bukan hanya sekedar musik, tetapi juga menjadi bagian integral dari kebudayaan Bali. Keberadaannya dalam setiap upacara adat mampu menciptakan atmosfer sakral dan menguatkan identitas budaya Bali. Klasifikasi gamelan Bali. Klasifikasi gamelan Bali dibagi menjadi 3 jenis, yaitu golongan tua atau wayah, golongan madya, dan golongan anyar. Gamelan golongan wayah atau tua yaitu yang pertama, gamelan angklung. Gamelan angklung adalah gamelan khas Bali yang sering digunakan dalam prosesi upacara kematian. Gamelan angklung menggunakan laras selendro yang dibentuk oleh instrumen berbilah dan berpencon dari Karawang. Di Bali Selatan, gamelan ini hanya menggunakan 4 nada, sedangkan di Bali Utara menggunakan 5 nada. Yang kedua, gamelan gener wayang. Gener wayang merupakan salah satu tetungguhan gener yang berbilah 10 dan berlaras selendro. Fungsi dari gamelan gener wayang di masyarakat yaitu untuk mengiringi pementasan wayang, upacara feodalan, metatah atau potong gigi, dan upacara pengabenan. Yang ketiga, gamelan selonding. Selonding merupakan gamelan kuno yang paling sakral dalam melengkapi upacara keagamaan di Bali, khususnya di Bali Timur. Gamelan selonding berlaras pelog. Bilah gamelan selonding yang terbuat dari besi. Selanjutnya, gamelan golongan madya, yaitu yang pertama, gamelan gambuh. Gambuh merupakan iringan drama tari gambuh yang instrumennya terdiri dari suling besar dan rebab yang merupakan pembawaan melodi dari gamelan gambuh. Ansambel yang sangat sederhana, memiliki nilai klasik dan komposisi lagu
yang amat lengkap. Ayaan nawang ulan. Yang kedua, gamelan Semar Pegulingan. Semar Pegulingan merupakan gamelan yang terdekat hubungannya dengan gamelan Gambuh, di mana gamelan Semar Pegulingan juga merupakan perpaduan gamelan Gambuh dan gamelan Legong. Semar Pegulingan memakai laras pelong yang terdiri dari 5 nada pokok dan 2 nada pemiru. Yang ketiga, gamelan Gong Gedi. Gong Gedi merupakan barungan gamelan yang mempunyai instrumen yang paling banyak serta instrumentasinya besar-besar, dan merupakan musik tradisi Bali yang memakai laras pelau. Teknik permainan yang paling menonjol dari gamelan Gong Gedi adalah motif kekenyongan yang menyajikan gending dengan menyajikan nada pokok saja tanpa ada hiasan yang terdapat pada instrumen gangsa jongkok. Tabuh yang disajikan mempunyai sifat agung dan hikmat dengan hukum-hukum tabuh klasik yang berlaku di dalamnya, sesuai dengan fungsi sebagai pengiringan upacara Dewa Yadni. Selanjutnya, gamelan golongan anyar, yaitu yang pertama, gamelan Gong Kebyar. Gong Kebyar merupakan tipe gamelan yang paling umum dan paling sering dipentaskan. Secara fisik, Gong Kebyar adalah penyederhanaan dari gamelan Gong Gedi dengan pengurangan peran dan beberapa buah instrumen dengan memakai laras pelok. Gong Kebyar paling sering digunakan saat pelaksanaan upacara agama dan seni pertunjukan. Yang kedua, gamelan Semarandana. Gamelan Semarandana merupakan kombinasi antara gamelan Gong Kebyar dan gamelan Semar Pegulingan. Ansambel gamelan Semarandana menggunakan 12 nada yang susunan nadanya mengikuti 5 nada Gong Kebyar dan 7 nada Semar Pegulingan. Yang ketiga, gamelan Ardi Murdangga. Ardi Murdangga merupakan pengembangan dari barungan Balaganjur dengan penambahan instrumen kena yang lebih dari sepasang, serta penambahan instrumen membrano pun lainnya.
Gamelan instrumen Barungan Gamelan Semarandanu. Barungan Semarandanu merupakan instrumen yang terdapat dalam gamelan Semarandanu. Instrumen trompong. Pada umumnya, instrumen trompong berbentuk deretan gonggong kecil yang berfungsi untuk menuntun jalannya melodi dengan teknik ngemat. Instrumen reong. Reong berbentuk deretan gonggong kecil yang berfungsi sebagai elaborasi melodi dengan teknik norot dan mempertegas artikulasi pada angsal gamelan. Instrumen ugal. Ugal merupakan instrumen yang memiliki nada rendah dengan memiliki fungsi memimpin dan memberikan aba-aba kepada semua instrumen untuk melakukan perubahan dinamika serta menuntun jalannya melodi dengan teknik ngemat. Instrumen pemade. Pemade atau gangsel ialah jenis giing atau gener dengan ukuran menengah. Pada umumnya, dalam seperangkat gamelan terdapat 4 buah pemade dengan fungsi untuk membuat elaborasi melodi dengan sistem yang dinamakan ubit-ubitan, kotekan, dan cicanetan. Sistem tersebut merupakan suatu pola permainan yang menggunakan polos dan sangsi. Instrumen kantil. Kantil ialah jenis giing atau gener dengan ukuran kecil. Pada umumnya, dalam seperangkat gamelan terdapat 4 buah instrumen kantil yang memiliki fungsi sama dengan instrumen pemade, yaitu membuat elaborasi melodi dengan sistem yang dinamakan ubit-ubitan, kotekan, dan cecanetan. Sistem tersebut merupakan suatu pola permainan yang menggunakan polos dan sangsi. Instrumen calung. Instrumen calung bentuknya sama dengan jegogan, hanya nadanya diatur lebih tinggi 1 oktav. Calung memiliki fungsi yaitu untuk memangku lagu atau menggaris bawahi melodi dan memiliki sistem ngomak yaitu ngumang dan ngisep. Instrumen jegogan. Jegogan merupakan rumpun dari gener yang memakai nada terendah dalam gamelan yang berfungsi sebagai pemangku lagu. Nada jegogan dibuat berombak yaitu dengan sistem ngumang dan ngisep dengan tujuan membuat getaran yang panjang. Instrumen gong kempur kempli. Instrumen gong kempur kempli
merupakan instrumen kolotonik yang difungsikan sebagai penanda sebuah bait atau barisan lagu. Instrumen kajar. Kajar merupakan sebuah gong kecil yang berfungsi untuk memegang atau menuntun mantram dalam gamelan. Instrumen suling. Suling merupakan alat tiup yang dibuat dari bambu yang menggunakan 6 buah lubang dan 1 lubang pemanis untuk menimbulkan bunyi. Instrumen kendang. Kendang merupakan instrumen membranofon yang bentuknya bulat panjang dan memiliki pekelit yang berbentuk seperti jam pasir di dalamnya. Fungsi dari instrumen kendang ialah sebagai pemurba irama, mengatur dinamika seperti cepat pelannya dan keras lihirnya lagu yang dimainkan. Saat ini, tradisi gamelan Bali dihadapkan pada berbagai ancaman, termasuk perubahan gaya hidup, modernisasi, dan kekurangan dukungan keuangan. Seniman dan pemain gamelan hampir pun semakin sulit ditemui, sehingga mengancam kelangsungan tradisi gamelan Bali. Gamelan Bali bukan sekedar musik, tetapi merupakan identitas budaya Bali. Sejarah panjang mencakup peran dalam ritual keagamaan, upacara adat, dan seni pertunjukan. Namun, keberlanjutan dari tradisi ini sekarang terancam. Dan ini adalah panggilan untuk kita semua memahami dan menjaga kekayaan budaya Bali. Generasi muda Bali memiliki peran kunci dalam melestarikan gamelan Bali. Meskipun kita dihadapi tantangan besar, harapan untuk melestarikan gamelan Bali tidak hilang. Dengan kesadaran dan upaya bersama, kita dapat mewariskan warisan ini kepada generasi mendatang. Mari bersama-sama membangun masa depan yang harmonis bagi gamelan Bali. Terima kasih telah ikut serta melestarikan gamelan Bali yang mulai tergerus oleh budaya luar. Semoga kita semua dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan kekayaan budaya gamelan Bali. Jangan biarkan melodi indah gamelan terdiam. Om Santi 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 Om.